Air adalah kebutuhan dasar manusia. Apa jadinya kalau kita hidup tanpa air? Tapi apakah ada yang menjamin bahwa ketersediaan air di masa depan sama dengan yang ada saat ini? Saat ini mungkin Anda begitu mudah untuk mendapatkan air. Tapi bagaimana di masa depan? Akankah ada krisis air di muka bumi ini? World Water Day 2022 mengangkat tema Groundwater, Making the Invisible Visible. Air tanah membuat yang tak terlihat menjadi terlihat. Bagaimana tidak? Hampir seluruh air tawar di dunia ini adalah air tanah. Air tanah berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai air minum, untuk keperluan irigasi pertanian dan juga kegiatan industri. Peningkatan kebutuhan akan air ditandai dengan semakin meningkatnya populasi dan kepentingan manusia. Untuk membahas terkait air ini, saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan ahlinya. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unhas, Profesor Dr. Insinyur Dorothea Agnes Rampisela, MSc. Halo Prof. Agnes, apa kabar Prof? Ya, selamat sore, kabar baik. Kabar baik ya Prof. Ya, Prof, kita bahas tema World Water Day atau Hari Air Sedunia di episode kali ini. Dan tema dari Hari Air Sedunia tahun 2022 ini mengangkat mengenai air tanah, menjadikan yang tak terlihat menjadi terlihat. Bagaimana tidak, air tanah mungkin tidak bisa dilihat secara langsung, tapi dampaknya terlihat di mana-mana. Bagaimana tanggapannya, Prof? Tema air itu sangat tepat untuk saat ini dengan pertambahan populasi, dengan perubahan iklim, maka air menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Jika dulu jumlah manusia masih sedikit, kita masih punya alternatif untuk pindah ke sumber-sumber air yang lebih bersih, lebih dekat. Sekarang kita tidak punya pilihan lagi, sehingga kita perlu mengelola airnya dengan baik. Saya kira itu sudah cukup untuk menggambarkan betapa pentingnya air itu, karena air populasi akan tersebar tergantung dari ada tidaknya air. Mungkin kita akan mulai juga dengan filosofis dan sains ya Prof. Sebenarnya pengertian dari air sendiri itu apa Prof? Kemudian nanti definisi dari air tanah. Air itu kalau kita lihat maka itu adalah susunan formulasi kimia ya, dari 2 atom H dan 1 atom O, dia menjadi H2O. Saya kira semua orang tahu bahwa air itu rumusnya H2O, jadi ada, dan itu adalah definisi air. Tetapi sedikit saya tambahkan keunikannya, air ini bayangan kita kan cuma cairan. Sebenarnya air itu satu-satunya benda yang bisa menjadi padat. Kalau dia jadi es atau salju dia padat, dan juga bisa menjadi gas. Jadi sekarang di sekeliling kita ini kalau kita gerah, itu berarti ada banyak uap-uap air di sekeliling kita. Itu air juga karena rumusnya masih H2O. Jadi itu adalah tentang air. Kemudian air tanah juga sama. Jadi air tanah itu ada yang memang jauh, kita biasanya menyebutnya air bawah tanah. Jauh tapi dalam bentuk cairan. Tetapi yang banyak sekarang adalah air tanah itu sebenarnya ada di sekeliling partikel tanah. Jadi dia tersimpan di dalam tanah. Jadi tanah yang lembab itu juga karena mengandung air, dan biasanya inilah yang lebih dekat ke permukaan tanah, sehingga ini yang bisa kita ambil. Air bawah tanah akan ada dalam bentuk cairan. Ya, misalnya sumur itu adalah air bawah tanah. Jadi kalau kita gali sampai dapat cairan itu air bawah tanah, tapi yang di atasnya juga ada air tanah. Ini benar-benar tidak terlihat. Benar-benar tidak terlihat. Masih lumayan kalau kita sentuh terus kita rasa, oh ini lembab, ini basah tanahnya, oh iya ada air di situ. Inilah yang membuat tanaman-tanaman tumbuh. Oke. Dan makanya biasa kalau orang bikin sumur bor gitu harus
mengebor dalam sekali begitu ya Prof, baru ketemu ya. Betul. Tidak terlihat. Nah, Prof, 4 tahun lalu saat pengukuhan Prof sebagai guru besar, Prof menyampaikan sebuah pidato yang saya kira masih relevan sampai saat ini, Prof, bahwa air harus dikelola untuk memanusiakan manusia dan mengindonesiakan Indonesia, karena pengelolaan air akan berdampak langsung pada harkat diri manusia. Bisa dijelaskan maknanya, Prof? Itu adalah suatu kesimpulan yang saya ambil setelah melakukan serangkaian penelitian dan pengalaman untuk dengan air. Jadi sederhana saja, kalau kita tidak mengelola air dengan baik, di daerah-daerah kita sebagian yang sangat kering, banyak sekali pertikaian, terutama air untuk tanaman ya. Jadi ada yang dapat air, ada yang tidak dapat air, ada yang sudah bawa badi hanya karena masalah dia tidak kebagian air. Itu sudah menghilangkan sedikit martabat manusia. Apalagi kalau sampai itu air minum, orang-orang akan melupakan harkatnya sebagai manusia ketika sangat butuh air. Apa saja akan dilakukan. Jadi kemudian Indonesia juga kita akan menjadi masyarakat yang makmur kalau kita cukup air. Oleh karena itu saya sangat menghargai pemerintahan yang sekarang, yang membangun banyak sekali waduk-waduk kecil, tidak perlu besar-besaran, di berbagai tempat yang tersebar. Itu adalah dalam rangka memanusiakan manusia dulu, dan saya kira kalau semuanya sudah kebagian air, at least air minum, maka barulah kita berbicara tentang pendidikan dan tentang kesehatan misalnya. Saya ingin sedikit bercerita tentang salah satu dokter dari Jepang yang pergi ke salah satu negara Afrika karena banyak sekali penyakit di sana. Tetapi setelah dia melihat ternyata sumbernya adalah karena tidak cukup air bersih, sehingga akhirnya dia lupakan praktek dokternya dan mulai membangun saluran air. Jadi sebegitu pentingnya, jadi apalagi kesehatan sangat berkaitan. Kita akan sakit-sakitan kalau sumber air kita itu tidak bagus. Dan saya kira itu terlihat ya, semua orang tahu kurang bersih. Apalagi di zaman sekarang ya, kita butuh air untuk mencuci tangan dan lain-lain. Iya, betul, cuci tangan saja sudah banyak sih hand sanitizer, tapi tidak akan memadai kalau itu saja tanpa air. Iya, kalau dokter-dokter kan juga menganjurkan ya cuci tangan pakai air mengalir, lebih terasa bersihnya. Iya, betul. Prof, katanya air tawar, hampir seluruh air tawar di dunia ini adalah air tanah. Kalau di Indonesia sumber air kita itu dari mana saja, Prof? Sama saja. Jadi begini, air tanah itu sebenarnya asalnya dari air hujan. Tetapi hujan kan tidak turun sepanjang tahun. Jadi dia harus disimpan, dan penyimpan air yang terbaik sampai sekarang itu adalah tanah. Jadi tanah akan menyimpannya untuk kita. Tidak ada cara lain untuk menyimpan air, harus tanah. Oleh karena itu kita concern kalau ada masalah dengan tanah, misalnya terlalu banyak tererosi atau terlalu banyak terpolusi, maka itu akan berdampak pula kepada air. Jadi misalnya kita mengubur bahan-bahan kimia, kelihatannya cuma tanah yang dikubur, tetapi air lewat di situ dan membawanya dan menjadikan air-air yang lewat di situ menjadi polusi. Jadi ya, saya kira itu dulu lah yang saya jelaskan. Ya, Prof, kalau kita berbicara di wilayah Sulawesi Selatan, bagaimana ketersediaan air tanah khususnya di Sulawesi Selatan, Prof? Menyambung penjelasan yang tadi, sama. Tapi kita sebenarnya termasuk daerah yang curah hujannya cukup. Di atas 2.500 sampai 3.500, ini sangat ideal curah hujannya. Sayangnya turunnya hanya selama 6 bulan. Setelah itu boleh dikatakan hujan yang turun tidak berarti. Ketika dia turun
terlalu banyak dan tidak sempat disimpan oleh tanah karena berbagai masalah, maka dia akan terbuang ke laut. Beruntunglah kalau tidak menyebabkan bencana. Sebelum sampai di laut bisa saja dia menerjang, aliran sungai jadi terlalu besar dan menerjang menjadi banjir bandang dan sebagainya. Dan pada saat karena tidak ada yang atau terlalu sedikit yang disimpan, maka selama musim kemarau kita akan kekurangan air. Jadi triknya adalah simpan di dalam tanah. Dia akan mengalirkan, bisa segera, bisa 1 jam kemudian, sebaiknya sebulan kemudian baru sampai ke suatu tempat. Dan bisa saja air yang mengalir saat ini dia mengalir di bawah tanah, atau ada kadang-kadang yang terlihat di permukaan sebagai sungai. Itu bisa saja air hujan yang turun sudah ratusan tahun yang lalu. Jadi itulah, dan sebenarnya Sulawesi Selatan adalah daerah yang sangat beruntung karena curah hujannya cukup. Tinggal kita betul-betul pandai. Sama dengan kalau kita terima gaji cuma 6 bulan, tapi besar. Nah, ini jangan sampai habis dalam 6 bulan, kan bisa ditabungkan. Ya, kalau gajian karyawan ya, awal bulan sudah habis, Prof. Ya. Jadi kan ada saja tipe pekerjaan yang hanya kerja 6 bulan misalnya ya. Ya, teman saya misalnya yang jual daging untuk lebaran, itu hanya 3 bulan. Beli sapi digemukkan istilahnya, dijual saat mau lebaran atau saat mau Idul Kurban ya. Itu kerjanya cuma 3-4 bulan. Jadi tapi kan harus dipakai untuk hidup selama 12 bulan kan. Nah, seperti itu. Jadi air juga begitu. Maksimal dia turun 6-7 bulan. Kita harus menjaga agar tanah bisa menyimpankan air itu. Makanya disebut air tanah, karena hanya tanah yang bisa menyimpan air sebanyak itu. Kita buat waduk, ya, kita buat waduk pun itu hanya menyimpan 1/6, 1/7 dari curah hujan yang turun di daerah itu. Bagaimana cara menjaga tanah bisa menyimpan air dengan baik, Prof? Cara yang pertama, kita harus membuat tanah itu mampu memasukkan air sebanyak-banyaknya. Contohnya, kalau kita aspal, maka air tidak akan bisa masuk ke dalam tanah kan? Karena tidak ada kesempatannya untuk masuk. Tapi kalau kita tanami tanaman, maka air yang jatuh di dedaunan turun pelan-pelan, yang mengalir dari batang, ada yang langsung ke tanah, itu pelan-pelan sehingga turun dulu dia, kita namakan infiltrasi. Airnya turun dulu sampai jauh ke dalam, baru datang lagi yang lain. Jadi lama-lama bisa tersimpan dengan baik. Tapi kalau hujannya terlalu deras, belum penuh, maka airnya sudah meluap. Inilah yang disebut banjir. Contohnya ya Mbak, misalnya kita punya botol, kita pakai corong untuk masukkan air. Kalau kita tumpah sekaligus besar-besar airnya, maka belum penuh botolnya, airnya sudah meluap di atas corong, sudah meluap. Jadi seperti itulah kalau hujan terlalu deras dan tanah tidak diberi kesempatan untuk menyerap. Jadi kalau kita nuangnya pelan-pelan, maka seluruh air itu kan bisa tersimpan di dalam botol. Begitu pula dengan tanah. Jadi caranya tanah. Kita harus minta tolong pada tanah. Poinnya adalah harus tanah bisa menahan air sebanyak mungkin. Ya. Iya. Prof, kalau di Sulsel itu peran Sungai Jeneberang dan Dam Bili-Bili dalam ketersediaan air di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, seperti apa, Prof? Ya, Kota Makassar sangat tergantung pada Waduk Bili-Bili dari segi air minum. Sementara Kabupaten Goa sangat tergantung pada Bili-Bili dari segi air irigasi. Jadi air yang ditampung di Waduk Bili-Bili itu ya kalau kita berhitung sebenarnya bulan Desember saja waduk sudah penuh. Hujan bulan Desember saja
ya katakanlah sampai Januari sedikit, waduk sudah penuh. Jadi cuma hujan 1 sampai 2 bulan itu sudah membuat waduknya penuh. Iya, jangan Terus salahkan banjir yang sungainya ya Prof, tapi habit manusianya ya. Ya, karena itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan bili-bili. Cuma orang sekarang saya merasa ada persepsi yang seakan-akan berpikir bahwa waduk itulah yang menyebabkan banjir.